Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 304. Ningxi menunggu dengan cemas sambil tanpa sadar mulai memetik tanaman di taman. Tak lama kemudian, pohon di depannya pun tercabut gundul. Nona Xiaoxi, minumlah segelas jus buah. Wan Wan menyajikan segelas jus dengan nampan penuh minuman ringan yang lezat. Terima kasih. Ningxi meneguk setengah cangkir sekaligus dan bertanya dengan tidak sabar, Wan Wan, apakah kamu sudah membantuku memeriksa mengapa kepala pelayan Yuan belum kembali? Wan Wan tidak pandai berbohong, tetapi dia tetap berusaha keras untuk tersenyum dan dengan tenang menghiburnya, Nona Xiaoxi, tolong tunggu sebentar lagi. Dia pasti akan segera kembali. Baiklah. Ningxi melihat jam di ponselnya dan memutuskan untuk menunggu 5 menit lagi. Jika kepala pelayan Yuan masih belum kembali, dia harus pergi. Dia tidak yakin mengapa tetapi hatinya terasa semakin gelisah. Waktu berlalu perlahan dan 5 menit terasa seperti selamanya baginya. Akhirnya 5 menit itu habis. Ningxi memberikan cangkirnya kepada Wan Wan dan berkata, maaf, Wan Wan. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan dan aku harus pergi sekarang. Tolong beritahu kepala pelayan Yuan, ya. Ekspresi Wan Wan berubah dan dia menghentikan Ningxi di jalannya dengan cemas, Nona Xiaoxi, tolong tunggu sebentar lagi. Ini akan selesai. Segera. Hanya sebentar lagi. Jika Ningxi tidak menyadari sesuatu yang mencurigakan dari tindakan kepala pelayan Yuan, maka dia pasti merasakan sesuatu dari orang yang tidak bersalah seperti Wan Wan yang dengan mudah mengungkapkan niat sebenarnya. Ningxi melihat cara dia bertindak dan langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia cepat-cepat menerobos Wan Wan dan berlari. Tepat saat dia melewati Wan Wan, sesosok tubuh kurus muncul di pandangannya. Astaga, aku tahu itu. Ningxi membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya dan menutupi wajahnya. Dia berbalik untuk melihat Wan Wan dan berkata dengan nada tidak percaya, Wan Wan sayang, bahkan kamu membantu mereka menjebakku. Semua harapannya pada umat manusia hanyalah omong kosong, dia tidak bisa lagi mempercayai dunia yang penuh tipu daya ini. Wan Wan merasa sangat bersalah hingga ia mulai menangis dan menunduk meminta maaf, Nona Xiaoxi, saya minta maaf. Benar-benar minta maaf. Sangat minta maaf. Saat Ningxi melihat gadis kecil yang berlinang air mata itu meminta maaf, dia tidak bisa marah padanya. Dia hanya bisa berbalik untuk menghadapi iblis itu. Ningxi menarik napas dalam-dalam dan berkata, CEO Lu, aku di sini untuk. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Tingqiao berkata dengan nada dingin, masuklah, lalu mulai berjalan menuju bungalow. Ningxi menatap bayangan iblis itu dan yang ada di pikirannya hanyalah melarikan diri. Namun, Lu Tingqiao tampak tidak khawatir bahwa Ningxi akan melarikan diri. Dia bahkan tidak menoleh untuk menatapnya dan terus berjalan maju. Akhirnya, Ningxi benar-benar tidak berani pergi. Dilemanya membuat dia akhirnya patuh mengikuti instruksi. Di belakangnya, Wan Wan dan kepala pelayan Yuan yang bersembunyi di sudut akhirnya merasa lega. Ningxi dengan gugup mengikuti iblis itu. Tanpa sengaja ia memandang sekeliling tempat yang sudah lama tidak dikunjunginya itu. Ruang tamu, koridor, tangga, dekorasi, meskipun semuanya sama persis seperti sebelumnya, dia merasakan perasaan asing dan jauh. Langkah kaki Lu Tingqiao yang mantap membawa mereka ke pintu kamarnya sebelum membukanya. Ia kemudian berdiri di sana, menunggunya, seolah-olah ia sudah tahu mengapa ia datang.